sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 kasus. Drama tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya berujung tersangka. Joko Widodo melaporkan orang-orang yang menyebut ijazah sarjana UGM-nya palsu ke polisi. Butuh waktu lama bagi polisi untuk membuat terang benderang ijazah Jokowi itu adalah asli. Pemeriksaan laboratorium forensik pun dilakukan. Polisi akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Kasus ini bermula ketika sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa menggugat keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka menuding ijazah Jokowi itu tidak sah dan palsu. Atas tuduhan itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum menetapkan 8 tersangka, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai lembaga. Lantas, bagaimana pihak Roy Suryo CS menyikapi penetapan tersangka tersebut? Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apa kemudian yang menjadi dasar polisi menetapkan ke-8 orang tersangka ini dan bagaimana pula respon dari pihak Roy Suryo CS? Kami akan menghadirkan pembahasan yang seru tentunya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Azam Khan, kuasa hukum dari Roy Suryo. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga hadir bersama kita ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam. Sehat ya, Bang? Sehat. Sehat. Ya, baik. Dan juga hadir bersama kita ada dari pelapor nih, Sekjen Peradi Bersatu, Bang Ade Darmawan. Apa kabar, Bang Ade? Selamat malam. Sehat. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang Azam, mungkin merespon apa yang kemudian sudah diumumkan oleh pihak kepolisian. 8 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Gimana, Bang Azam? Sebelum masuk ke situ, begini. Seharusnya seperti Kapolda itu tidak memberitakan soal bahwa 8 tersangka, kira-kira begitu ya. Mereka mengedit. Bagaimana, Bung? Belum ada proses perkara ini berjalan, kok dibilang mengedit? Itu kan nggak tepat itu. Padahal kalau memang bicara mengedit, editan yang mana ditunjukkan? Itu kalau harus fair menyampaikan. Saya nggak ngerti Pak Asep ini sebagai jenderal karena baru atau apa, saya nggak tahu, mungkin belum terima masukan dari anak buah, saya nggak tahu juga ya, mungkin ya itu hak juga sih, silahkan. Terus yang kedua juga secara etis saya sampaikan. Selama ini saya melihat proses tindak pidana itu jarang sekali ya, kalau tidak pidana biasa seperti inilah ya, krimum ini ya, Kapolres itu langsung menyuarakan kepada publik, apalagi ini Kapolda, bahwa ini harus, kenapa sih
serahkan aja sama Kombes saja, gak usah Kapolda yang artinya menyampaikan. Tapi secara Nah, substansi penetapan tersangkanya gimana Ya, responnya makanya Bang Azam? saya urut dulu. Itu saya kira agak sumir. Kenapa saya katakan sumir? Karena menurut Pak Ade Sam itu, kalau tidak keliru Brigjen dia, Humas, bahwa dari 12 terlapor awalnya ada satu yang belum terperiksa, yaitu Egy Sujana, karena sakit, Bang Egy ya. Nah, kita melengkapi itu dia. Lah, belum ada pemeriksaan, dipaksakan sekarang 8 tersangka. Jadi harusnya ada pemeriksaan terhadap Iya dulu, dong, satu Egy itu. Sujana dulu. Iya, yang kedua, equality before, ya harusnya apa yang kita ajukan ahli diterima dulu untuk diperiksa, gitu loh. Memang tidak ada yang diterima, Bang? Ya, belum ada pemeriksaan apa-apa. Oke. Nah, untuk mengimbangi maksud saya, setelah ahli dari kita yang kita ajukan diperiksa, baru silahkan digelar. Nah, setelah digelar, mungkin muncullah 8 orang sebagai tersangka. Masih oke. Tapi ini juga sentilan bagi Kapolda. Jadi jangan bilang mengedit. Nggak ada yang diedit itu. Kalau mau bicara diedit, pertama kali ya Sandi itu, yang dari PSI itu, yang mengupload. Ya itulah yang harus diperiksa dan diproses. Oke. Nah, sekarang kalau bicara edit yang mana? Siapa yang mengedit gitu loh ya? Jadi menurut Bang Azam, apa poin yang membuat penetapan ke-8 orang tersangka ini tidak pas oleh pihak kepolisian? Iya dong, karena apa? Tidak ada keterbukaan. Jadi jangan pokoknya, jangan asal, gitu loh ya. Nah, jadi apalagi beberapa advokat yang menjadi di situ seperti Bang Egy belum diperiksa, apalagi kaitan yang dulu, yang dulu tanggal 9 bulan 12 melaporkan tapi diarahkan ke Dumas, ada pasal yang mengatur bahwa kalau orang melaporkan, laporan itu dulu dituntaskan. Jangan orang yang menjadi terlapor di laporan Mabes Polri dimunculkan, dikebut sedemikian rupa, menetapkan klarifikasi saksi dan sekarang menjadi tersangka. Nah, kemungkinan, ini kan 3 orang kalau nggak keliru hari Kamis, tanggal 13. Ya. Panggilan ya? Iya, panggilan. Ya, ini memang pemberitahuan tersangka. Belum ada pemeriksaan tanggal 13 kan. Nah, kita akan mengajukan ahli untuk menindaklanjuti. Tolong dong periksa dulu ahli kita. Jangan ditetapkan gitu. tersangka dulu. Itu gak terserah nanti. Tapi ahli kita periksa dulu dong. Nah, supaya balance itu yang disebut equality before the law. Jangan semua ditabrak. Gitu. Kalau semua ditabrak, gimana ini proses hukum gitu loh. Jangan pokoknya. Baik. Mungkin ke Bang Aristo dulu. Bang, melihat tadi apa beberapa poin yang menurut pihak Roy Suryo CS ini tidak tepat kalau ditetapkan 8 orang tersangka karena ada beberapa proses yang dilewati. Gimana Bang Aristo? Itu argumentasi Bang Azam ya, tapi saya mau melihat begini, kita sudah diskusi berapa kali ya di sini ya. Jadi saya pikir yang pertama bahwa penetapan tersangka ini sih saya nggak kaget juga karena saya udah pernah bilang. Kenapa? Karena standar untuk menetapkan tersangka di Indonesia ini itu nggak tinggi, relatively nggak tinggi. Mungkin Mbak Ken pernah ingat saya pernah bilang 3-0 gitu ya. Karena standarnya adalah cukup 2 alat bukti, ya sudah bisa menjadi tersangka. Nah kemarin makanya kalau kita lihat Pak Kapolda itu menekankan ya menetapkan tersangka karena ada 120-an saksi, 700-an barang bukti. Ini kuantitas. Itu ya, saya bilang, ya, tekanannya kepada kuantitas. Tapi saya agak setuju dengan Bang Azam, ya, ketika misalnya ada pasal yang tiba-tiba muncul soal manipulasi, itu tidak dijelaskan kausalitasnya bagaimana. Sebagai tersangka berhaklah, ya. Sebagai tersangka utamanya berhak tahu kenapa saya disangkakan akan kausalitas tentang saya memanipulasi ijazah itu. Karena pasalnya itu pasal 35, pasal 30-an itu yang ancaman hukumannya paling tinggi tuh, 8 sampai 12 tahun. Ini beda dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau pencemaran nama baik dan fitnah lebih mudah dimengerti. Karena apa? Karena menuduh orang ijazahnya palsu, tahu-taunya asli, nah itu kan sederhana. Tapi kalau menuduh orang memanipulasi dokumen digital, nah itu harus dijelaskan sebenarnya. Jadi catatan kaki saya sebenarnya dalam hal ini bukan pada kuantitas. Ya, mestinya kepada kualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya betul saya pernah mengatakan bahwa
yang namanya menetapkan tersangka itu kan artinya polisi itu memonopoli kebenaran versi dia. Yes. Dan pada waktu itu ya mereka sudah punya bukti-bukti ya dari UGM udah mengatakan dari saksi dan lain-lain yang jumlahnya itu lebih dari 2. Makanya jadi tersangka. Tetapi apakah kemudian pertanyaannya kliennya Bang Azam ini bisa membuktikan kebenaran yang disajikan polisi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Itu yang perlu kita tahu ya sebenarnya. Nah, memang persoalan utamanya di sini kliennya Bang Azam ini berkali-kali mengatakan ini metode ilmiah, karya ilmiah. Tapi di sisi lain selalu mengatakan ini 1.000.000% palsu, 99% palsu. Maaf Bang Azam, dalam metode ilmiah nggak boleh kita mengatakan absolutely ini true. Nggak bisa, harus ada warrant, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Dan kemungkinan besar klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah ini itu yang menjadi dasar polisi untuk menetapkan tersangka. Yang kemudian pasalnya beranak pinak ya. Justru jadi bumerang sendiri Justru jadi bumerang sendiri karena hukum utama dalam riset ilmiah tidak ada satupun yang boleh mengatakan kebenaran absolut. Itu hukum dasar. Apalagi kliennya Bang Azam ini mengaku belum pernah lihat juga ijazahnya kan. Nah tapi memang kalau soal pasal manipulasi digital itu harus dijelaskan. Karena ini apakah analisa itu merupakan manipulasi atau tidak manipulasi. Makanya tadi saya berikan catatan kaki, tolong dong jangan jelaskan kuantitas 130, 700, enggak. Jelaskan kualitasnya apa yang disebut unsur dengan memanipulasi harus itu. Sampai ke sana penjelasannya. Harus sampai ke sana. Kalau tidak bisa disampaikan ke publik, mungkin Kapolda tidak mau terlalu teknis ya. Walaupun kasus ini jadi konsumsi publik, menurut saya perlu juga disampaikan ke publik, tapi paling tidak setidak-tidaknya harus disampaikan ke kliennya Bang Azam. Kenapa begitu? Jawab 60 detik. Oke, sebentar Bang. Tapi sebelum ke Bang Azam, ke Bang Ade dulu. Bang Ade termasuk pihak yang tidak kaget dengan penetapan 8 orang tersangka ini? Oh iya, jelas. Jadi memang tahapan ya. Pihak penyidik tuh kepolisiannya itu kan itu melalui tahapan. Jadi tahapan-tahapannya itu harus dilalui memang dari lidik, sidik, kemudian BAP tersangka dan lain-lain sebagainya itu pasti arahnya ke situ. Apalagi seperti yang Bang Aristo bilang bahwa terpenuhi 2 alat bukti cukup, itu sudah bisa. Kemudian dalam perjalanannya ada pasal 35. Pasal 35 itu kan delik umum sebenarnya bahwa polisi juga bisa menerapkan itu di dalam pemeriksaan yang terjadi. Artinya gini Mbak, kita melihat bahwa ada penelitian yang timbul, terus apakah terjadi manipulasi data di situ? Tentu, kalau kita cerdas melihatnya gini, manipulasi data yang dimaksud mungkin ya, saya cuma berasumsi ini, itu adalah ketika dia membandingkan sesuatu yang dia dapat di ruang publik ataupun yang difoto oleh Mabes Polri, kemudian di situ ditampilkan bahwa ini loh, diperlihatkan stempelnya aja nggak lewat. Ada di belakang foto. Ini termasuk manipulasi atau tidak? Ini yang perlu kajian menurut Bang Aristo tadi. Apakah itu bisa dibuktikan di pengadilan bahwa itu terjadi manipulasi data yang seolah-olah salah? Seolah-olah tidak benar. Sementara Puslap 4 sendiri sudah mengkoreksi dari analog. Nah kalau dikatakan tidak pernah ditunjukkan, saya nggak sepakat Mbak. Pada saat diperiksa di Mabes Polri, itu kan ditunjukkan tuh. Walaupun tidak secara fisik ya, tetapi foto yang dipangku oleh Bapak Insinyur Joko Widodo itu kan kelihatan tuh. Nah saya rasa ijazah sama saja, cuman terjadi memang manipulasi data, kemudian kalau saya lihat informasi yang diberikan itu berasa olah-olah otentik, bukan otentik benar, tetapi otentik palsu. Itu bunyi pasalnya di 35. Gitu. Nah itu, sehingga itu mungkin penyidik mengembangkan di situ laporan itu ya, karena dia termasuk bukan delik aduan ya. Jadi, baik. Ada pihak yang tidak kaget, tapi ada pihak juga yang merasa ini belum pas kalau ditetapkan sebagai tersangka karena tadi masih mengejar proses pembuktian dari kualitas itu tadi soal manipulasi atau editing itu ya, Bang Azam ya. Tapi ditahan dulu, Bang. 60 detik tadi diminta, saya akan beri lebih, tapi usai jeda ya, Bang ya. Kami kembali untuk Anda pemirsa. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami janji dalam 2 kasus. Baik, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini mengenai penetapan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Azam tadi minta 60 detik untuk bisa ikut menyampaikan pendapat lagi soal penjelasan yang disampaikan Bang Aristo tadi. Saya tambahkan bahwa ada laporan baru.
laporan baru Bonatua, melaporkan soal Undang-Undang Kearsipan 43 2009 pasal 86. Itu di kemungkinan arsip mulai dari KPU, Wali Kota, Jakarta, sampai ke Presiden, itu sepertinya kalau memang tidak ditemukan, ancaman pidananya 10 tahun. Sudah dilaporkan lah ya ke Mabes Polri. Dan itu harus dijalankan, dipanggil, diperiksa, dicek. Badan Kearsipan itu, pasal 86 itu, Undang-Undang 43 tahun 2009 itu jelas. Kalau ternyata itu dihilangkan, maka 10 tahun ancaman pidananya. Nah itu utama dulu gitu lah ya. Selain daripada itu, kalau tadi mengatakan tidak boleh menjustifikasi hasil dari ilmiah itu 1 juta. 1 juta persen, kan begitu. Nah, itu menyampaikan apa beratnya kita minta untuk diberitahu. Ada gelar perkara khusus. Ada gelar perkara khusus. Di gelar perkara khusus 1 lembar saja tidak ditunjukkan. Padahal yang hadir para jenderal. Yang hadir ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Ombudsman kalau nggak keliru. Tidak ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Hasilnya apa tidak ada. Nah, kalau beliau kan tidak ikut. Yang ikut ada 8 orang dari lawyernya Jokowi, Presiden, mantan. Nah, saya yang mengajukan surat justru udah yang ini aja masuk. Udah silakan masuk. Saya bilang nggak apa-apa. Saya nggak ikut. Setelah itu saya tanya, tidak ada hasil di meja itu ditunjukkan padahal gelar perkara khusus. Ini institusi negara. Lalu yang ditunjukkan apa, Bang? Ketemu face to face. Ketemu face to face cerita. Ketemu face to face. Yang diperdebatkan justru tidak dihadirkan? Tidak jelas. Nah padahal kita minta. Nah itu kalau ya, saya counter dari ini yang cerita tadi. Kalau ilmiah yang dikatakan tidak bisa dijustifikasi 1 juta persen. Bagaimana? Sekarang kembali kepada pokok. Kita hanya minta, ingatlah, di KIP, informasi publik, keterbukaan, pasal 18 ayat 2, pejabat publik wajib jika rakyat minta. Nah, wajib. Apa beratnya? Misalnya, untuk ditunjukkan. Saya tanya Mbak Ken, gitu ya nggak sarjana. Saya bilang, ini sarjana gue. Mungkin si Ken lebih cepat, lebih bagus gitu loh kalau kita tunjukkan gitu loh. Gak usah nunggu bertahun-tahun kira-kira begitu. Bahwa menjustifikasi diri Ken benar kuliah. Kita menghormati Presiden Joko Widodo. Kita menghormati kalau benar gitu loh ya. Bahkan saya bilang kepada klien, gimana kalau itu benar? Kalau benar kita menghormati cukup dengan pencemaran nama baik. Benar itu kan memang 310, 311. Oke lah ditarik pasal 27, pasal 45, oke lah. Yang jadi masalah pasal berapa? Pasal 160 menghasut. Siapa yang menghasut? Menghasut itu dalam putusan MK itu sudah jelas harus terjadi fisik. Boleh tanya. Pasal pencemaran rela Bang? Rela. Oh rela. Clear kan? Clear. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika ini pasal sebuah menghasut. kejujuran seorang advokat yang tidak boleh berbohong. Menyampaikan, kalau sampai itu masalah misalnya ke 310 pencemaran sama fitnah, clear, kita terima. Dan saya sampaikan kepada klien-klien kita, you harus terima itu. Siap. Kalau benar itu, tapi harus dibuktikan. Tapi kalau begitu sudah ada pasal 160 kita mencari. Kalau pasal 160 itu penghasutan, siapa yang dihasut dan terjadi fisik. Itu yang dimaksud tidak ada. Apalagi pasal 32 diedit. Gitu loh. Misalnya kacamata Pak Jokowi di ijazah diganti Ray-Ban. Diganti model kayak Rambo. Nah, itu tidak boleh. Itu benar kena. Baik. Pasal 35 juga sama begitu. Baik. Tinggi. Bang Adi siapa? Jadi siapa yang menghasut? Ini kalau pasal soal menghasut 160 sebenarnya enggak loh. Kalau kita di pihak terlapor itu selalu begitu, Mbak. Jadi apapun yang terjadi di dalam fakta penyidikan itu selalu akan seperti itu. Kita harus punya dalil untuk bisa keluar dari pasal yang lebih besar ancaman hukumannya. Tetapi apapun itu, kita tidak bisa menafikan setiap pengembangan penyidikan yang ada. Bahwa kemudian didapatkan temuan ada pasal yang dilanggar, misalkan katakanlah 35. Ya, manipulasi dengan cara bahwa bibirnya ini nggak sesuai, itu kan sudah memanipulasi sebenarnya. Artinya itu yang harus kita lihat
Jangan bahwa ditambah jangan setelah penyidikan. jangan kita Itulah maksud berkonsentrasi. Oh, memilih-milih nih. 310, 311 aja ya, biar nggak ditahan. Kan itu persoalannya sebenarnya. Enggak Tetapi begitu. apapun itu, ya kita ikuti. Kalau harapan saya sih, ya bahwa semua prosedur, tahapan itu dilewati oleh penyidik. Oke. Ya, itu termasuk Di dalam mungkin penyidikan tuh dilakukannya tidak ada. penahanan Begitu kan? tuh tidak ada. Kan itu harapan-harapan kita. Bahwa kenapa kami katakan seperti itu? Karena aku melihat gini, Mbak. Bukannya jerak. Tidak ada rasa jerak di sini. Bahwa kemudian bahwa ada penetapan tersangka ini saya yakin betul makin menjadi juga. Jadi memang efek jerat terhadap hukum itu bahwa ini adalah demokrasi selalu, walaupun itu adalah pelanggaran hukum telak gitu loh, selalu mengatasnamakan demokrasi, ruang publik dan lain-lain sebagainya. Ini tidak akan kapok. Memang harus Baik. tahapannya dilewati. Oke, Bang Azam begitu, tidak kapok kan semakin menjadi-jadi. Bukan soal bahasa kapok, nggak kapok. Kita rela kalau barang itu ada. Oke. Gitu loh. Kita rela. Tapi kalau barang itu Sudah, kan? hanya khusus penyidik yang tahu, misalnya disembunyikan, cukup di belakang, di revidum, Kan ada kewajiban, gitu loh ya. Bang. Loh, Tidak ada kewajiban. Pasal 18 ayat 2 coba Iya, ini tidak ada buka kewajiban sekarang. beliau untuk menunjukkan Pasal 18 ke Roy Suryo ayat CS. 2, Tidak bukan, ada. di Undang-Undang KIP itu baca. Jadi jelas di situ. Udah paham, Pak. Pejabat publik dipilih rakyat, Udah dibiayai paham. rakyat, digaji rakyat, Iya. dapat fasilitas dari rakyat. Rakyat yang minta masa nggak mau. Harus nunjukin. melalui Oke. sidang Gitu. ke KIP. Anda Harus digaji di melalui sini. sidang KIP itu, Bang. Sekarang Anda kerja di sini, digaji di Nggak sini, bisa makan dari kucul-kucul sini. minta Terus juga, Bang. misalnya pihak TV One minta KTP-nya, terus Anda nggak mau ngasih, yang bener dong. Oke. Ini konteksnya rakyat yang pejabat memilih. publik, Pejabat begitu. publik. Dan Supaya itu Bang diatur Aristo di menjelaskan undang-undang. itu, KIP itu bagaimana? bagaimana. Pasal 18 ayat 2. Dibuka aja, dibaca saja, dipublikasikan kalau perlu. Oke. Jadi harus ditunjukkan. Lalu bagaimana? Dan bahkan didukung oleh pasal 105, bukan pasal Nggak gitu lah. 105 undang-undang di putusan MK. Bahwa pejabat publik itu boleh dikritik. Oke. Maknanya, Ya. ya sudah namanya pejabat publik, Boleh. fasilitasnya ini. Boleh dikritik, sangat boleh dikritik. Tapi Tapi tidak nggak boleh boleh- pas terus nggak boleh dikritik menebar ngawur, fitnah. melaporin. Oke, Ya, oke, tidak baik, oke. boleh. Coba kita tanya ke Bang Aristo soal bagaimana bukti dihadirkan. Ini kayaknya sudah come to an end, tapi balik lagi ke belakang nih, Iya. Bang. Karena ada pihak yang kemudian merasa, oke rela kok kalau Tidak, buktinya kasuistisnya ada. kan sejarah. Gitu. Kan Oke. itu harus kronologi berjalan. Iya, betul. Nah. Oke, baik Bang Azam ditahan. Bang Aristo sekarang giliran yang menjelaskan mengenai itu. Bagaimana kemudian posisi itu tadi Bang, barang bukti dihadirkan. Tadi Bang Aristo juga bilang kuantitasnya sudah begitu banyak. Atau seperti apa Bang Aristo? Oke, gini. Soal ijazah itu ya, apakah perlu ditunjukkan atau tidak, gitu ya. Secara hukum positif tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Secara hukum positif. Tetapi tadi Bang Azam masuknya lewat soal etika moralitas pejabat Itu, negara. yang lebih tinggi Itu dari ada masuk undang-undang. akalnya. Itu ada masuk akalnya dan saya setuju. Cuman kita sekarang berbicara dalam kerangka penegakan hukum pidana. Itu domain yang berbeda. Dalam kerangka hukum pidana kita memang tidak ada kewajiban menunjukkan itu. Tadi saya bilang untuk menetapkan tersangka, bahkan nanti untuk menghukum orang, minimum hanya 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti itu sudah dipenuhi. Makanya saya selalu bilang, ini sih sudah 3-0 karena Ya. UGM sudah bilang asli, ya. Kemudian ada juga keterangan saksi-saksi, kemudian lapor dan lain-lain. Nah, itu persoalannya. Nah, tapi lebih jauh lagi, saya harus juga mengatakan ketika ini orang sudah menjadi tersangka, ya. Apalagi pasalnya nih banyak pasal serius nih, kan ada 2 klaster Banyak ya. masalahnya ini, bagaimana Nah, sih? paling tidak dia harus dijelaskan tadi apa yang menjadi dasar untuk mentersangkakan dirinya. Ya. Yang kedua, idealnya buat saya jangan ditunjukkan di pengadilan nih, Bang Ade. Tunjukkan ketika saat penyidikan. Itu. Betul. Kenapa? Dari Karena awal. KUHP itu menjamin bahwa orang yang menjadi tersangka itu harus bisa mengajukan seorang dengan keahlian atau saksi untuk meringankan untuk Wajib. pembelaan dirinya. Iya dong. Nah, walaupun hukum tidak mengatakan dalam hal ini harus dikasih akses kepada barang bukti. Enggak, persoalannya hukum kita tidak menjamin akses terhadap barang bukti. Tapi tidak juga. Nah, saya tapi- bantah ini. Oke, sebentar Bang Azam. Sebentar. Itu hukum kita begitu, tapi saya setuju sama Bang Azam justru harus ditunjukkan karena kalau Iya, tidak bagaimana? ahlinya Bang Azam, ahlinya para tersangka ini apa yang mau memeriksa ketika Betul. akses barang Nggak buktinya itu bisa. tidak sesuai. Gitu Tapi sayangnya hukum kita tidak clear mengakomodasi clear di situ. itu persoalannya. Iya. Nggak, Ya, saya tapi bantah. idealnya Oke, adalah sebentar Bang. idealnya sekali lagi Bang, idealnya kalau ahlinya dari polisi bisa menguji ijazah yang asli,
tapi ahlinya Bang Azam tidak bisa menguji ijazah yang asli, ini nilai pembuktiannya, nilai keterangannya jauh berbeda. Yang satu lihat yang asli, yang satu cuma lihat dari kopian digital itu sudah berbeda keterangannya. Dan itu membuat ahlinya Bang Azam ini yang nggak akan bisa mencetak gol lah untuk menyamakan kedudukan itu yang saya katakan. Kesempatannya jadi tidak sama. Nggak begitu, sama, Bang Aristo? karena akses terhadap barang buktinya nggak sama. Tapi ya itu hukum kita begitu, sayang sekali hukum kita begitu. Walaupun saya selalu menyuarakan yang ideal, kita harus diberikan dong akses. Kalau nggak ini pertarungan antara negara ya dengan kliennya Bang Azam ya tersangka individu ini nggak fair, ini nggak fair fight. Oke, Gitu. baik. Nanti kita berikutnya akan membahas mengenai apakah akan terus mengejar yang ideal ini meskipun sistem hukum di Indonesia tidak ideal bagi beberapa pihak begitu ya. Iya, buat saya. Oke, tapi dijawabnya Buat nanti saya. ya Bang Ada Azam ya. hati yang Ada harus hati yang akan menjawab. kita bahas berikutnya di segmen nanti. Selanjutnya usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Ada hati dan nurani. Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami janji dalam 2 kasus. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Bang Ade, sesuai dengan judul kita, Roy Suryo CS jadi tersangka. Inikah kemudian akhir cerita dari perdebatan kasus ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian diharapkan? Ya, ini bukan tahap akhir. Oh, Bahwa ini penetapan tersangka ini kemudian masih memerlukan tahapan-tahapan. Belum lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang mendalam kemudian diperiksa kembali. Itu membutuhkan waktu. Bayangin saja bahwa 120 saksi ini kan kalau kita hitung dalam perharinya satu saksi saja diperiksa, itu kan bisa membutuhkan waktu 120 hari. Iya kan? Nah, apalagi ditambah 22 ahli. Nah, ini kan akan ada pemeriksaan lanjutan. Kemudian mendapatkan lagi beberapa alat bukti, baik itu dari pihak terlapor maupun pelapor. Ya, artinya pengembangan dari sistem penyidikan kita itu pasti akan menggali terus sampai pasal 35 ini menjadi terang. Bahwa apakah betul di dalam penelitian itu ada berupa rekayasa dari ijazah tersebut kemudian dipublikasi. Nah, ini tentu harus mendalam banget sehingga kami berharap tetap mengapresiasi penyidik untuk bekerja profesional, kehati-hatian, karena kan semakin lama juga kan tidak bagus juga ini barang. Kenapa? Karena saya memperhatikan tidak akan berhenti kok. Sehingga memang setelah penetapan tersangka tentu tahapannya adalah penahanan, kalaupun melakukan seperti pembelaan dan lain sebagainya, upaya hukum lain, itu monggo kerso. Artinya itu hak daripada pihak para telapor ya. Tapi harapan kita bahwa ini sesuai dengan tahapan-tahapan itu harus dilalui. Sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan time schedule yang sudah dibayangkan sebelumnya Bang Ade dan pihak pelapor? Ya kita nggak tahu ya kapan, tetapi apapun itu kami apresiasi. Silahkan penyidik ini menjadi domain penyidik keseluruhan gitu loh. Kami pelapor sih mengharapkan ini ada kepastian hukum segera dan mengungkap utamanya misalkan ada pasal-pasal tertentu yang memang itu diterapkan, itu yang harus betul-betul diungkap seperti Bang Aristo tadi, bahwa ini harus buying time loh ini. Ini perlu waktu untuk penetapan pasal temuan ini. 35 ini. Kenapa? Karena ini memang harus dilihat apakah dalam Jokowi's White Paper itu terjadi itu. Nah, itu kan menjadi bukti baru dari pengembangan penyidikan dan itu diterapkan gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang harus kita kawal, kita lihat dan tentunya Polda Metro profesional kok untuk itu. Oke, itu kalau menurut Bang Ade, kalau menurut Bang Azam ini juga belum akhir? Ya, Belum. Tentu dong, belum akhir gitu. Gitu loh. Kalau tadi saya membangun cerita yang disampaikan oleh Mas Aristo bahwa tidak ada kewajiban menunjukkan barang bukti lah, kira-kira begitu kan? Hukum Kira-kira. positif. Nah, oke positif. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya ada pencurian lah, sama-sama pidana ini, ada pencurian yang disangkakan adalah Anda misalnya, tentu pada saat penyidikan benar nggak barang yang dicuri ini? Oke. Anda akan mengatakan tidak, diperberat karena ada saksi yang melihat. Kalau Anda mengatakan iya, ya sudah berarti Anda benar mencuri. Sederhana cara menjelaskannya. Ini loh, apakah benar Anda ini mencuri?
Selesai. Ini dalam konsep sederhana ya. Sorry Mas Aristo gitu ya. Sama dengan kasus yang ini. Hampir sama lah. Itulah yang disebut equality before the law gitu loh ya. Dan ingat, saya katakan tadi bahwa ada beberapa advokat ini yang dijadikan tersangka. Advokat itu dalam undang-undang, you tahu lah, Undang-Undang 18 2003 pasal 16. Setiap advokat yang mengurus perkara yang sama tidak boleh dipidana dan diperdata. Bahkan putusan MK mengatakan di luar dan di dalam pun tidak bisa dipidana. Ini justru Semua ikut-ikut ditabrak. juga. Oh. Semua ditabrak. Nggak peduli lah pokoknya siapapun masuk menjadi tersangka dulu. Kira-kira begitu. Soal nanti penahanan atau enggak, kan 2 klaster nih kan. Ya. Klaster Yang pertama dan juga yang kedua. pertama, Pertama kedua 5 ya. orang, Ya kedua 3. artinya dikaitkan yang pertama berapa? 5 5 orang. orang. Itu memang pasal benar 310, 311, namun ada tambahan. Di 160. Waduh kacau lagi ini. Nah yang 3 orang ini tambahannya selain 310, 311, 32, 35. Yang tadi itu 8 tahun sama 12 tahun dijelaskan itu. Oh ini yang edit. Selama kami penyidikan tidak pernah menjelaskan penyidik. Nah ini perlu diketahui juga. Bahwa telah terjadi pengeditan. Benar nggak Bang? Foto ini Anda edit. Begini, begini. Tidak ada itu. Di BAP loh. Lah nggak tahu nanti setelah ini masuk tanggal 13-nya ini. Nah kita lihat juga nanti. Oke. Nah Mudah-mudahan itu penyidik kan bisa harus dibuktikan. Oke. Gini loh, Mudah-mudahan maksudnya gini loh. penyidik bisa buktikan. Penyidik mengarahkan ke pasal 32. Manipulasinya ya. Manipulasinya Ya, kayak 35-nya. Kalau saya sih konsen pada 35-nya, Bang. Iya, maksud saya edit manipulasi Kalau lah apalah 32-nya kata itu kau kan lah. Misalnya mengedit. kau bilang manipulasi lah, udah oke manipulasi gue ikutin. Tapi penyidik itu harus membuktikan benar nggak lu mengedit ini yang aslinya begini nih dikurangin sama lu jumlahnya, anunya nih, apa namanya ini barang gitu loh. Oke. Benar nggak? Itu harus dibuktikan nanti di penyidikan. Lah kalau penyidik tidak bisa membuktikan, artinya dijawab nggak bisa membuktikan secara ilmiah dan segala macam, ya pasal itu gugur dong. Lah kalau misalnya tadi Mas Arief Gugurnya nanti bukan di ya, penyidik, Bang. Iya, itu urusan nanti. Ini menjelaskan apakah nanti kalau benar terbukti pencemaran nama baik, fitnah, Anda mau? Oh, enggak apa-apa. Kita terima itu. Fair, benar nggak? Di bawah 4 Bukan, kita harus di bawah 5 fair. tahun, iya. Memang Jangan dipilih, kita Mas. menolak itu, kita harus fair, gitu loh ya. Silakan, tapi itu dibuktikan. Jangan orang diambil fisiknya, ditahan dulu, dibuat down misalnya, contohnya, ya kan belum tentu juga ini. Terus akhirnya yang terjadi, ya mohon maaf ini, para termul udah pesta pora misalnya. Wow, udah berita buzzer, udah. Oke, Ini yang oke. kita takutkan, Ya. gitu loh. Jangan begitu semua, Oke, gitu loh. jadi yang Tahapan diharapkan harus Bang dilalui, Azam, Bang. yang Tahapan, diharapkan iya, Bang termasuk Azam, penahanan juga gitu. Tahap itu Tahapan tidak- kan ada belum penahanan tentu. tuh, ya kan? Enggak, Harus dilalui juga. Belum tentu juga penahanan. Iya, artinya Sekarang dapat begini, ditahan. bro, saya kasih tahu. Iya. Ahli dari kita ini belum diperiksa, bro. Kita sudah mengajukan. Kenapa kok tidak? Ahli Harus. hukum atau ahli apa? Ahli pidana, ahli semua yang kita ajukan Oke. gitu. Kan- Yang jelas bukan kan ahli penyidik punya masak-masak, ahli bukan. sendiri. Bukan ahli gorengan itu bukan. Ya, Tapi oke. ahli pidana. Itu periksa dulu biar setara itu gitu. yang Itu ingin diperjuangkan oleh Bang Azam. Iya dong, equality before the law itu jelas gitu loh. Tidak ada kepincangan supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada sakwasangka. Ya udah harus diterima itu. Kita periksa dulu. Nah, setelah diperiksa diajukan juga gelar, benar kan? Oke. Itu maksud saya setelah itu Baik. gelar, apa hasilnya publikasikan karena ini sudah Oke, terviralkan. oke, baik. Bang Aristo, artinya di sini polisi masih punya beban pembuktian dan juga tadi melakukan proses penyidikan atau memberikan akses menghadirkan saksi ahli. Seperti apa, Bang Aristo? Dan bagaimana pula kasus ini mencapai kepastian hukumnya, Bang? Supaya ada kata selesai itu. Kalau soal beban pembuktian, rasa-rasanya dari polisi ini udah hampir selesai. Selesai. Sudah hampir selesai. Dari Kenapa? dari polisi lah ya. Iya betul. Oke, baik. Kenapa? Benar, Bang Azam, Karena ditahan. ya polisi sudah Ya. mendeklar penetapan tersangka. Ini pasti hati-hati. Betul. Sudah pasti, apalagi perkara publik besar begini. Nah, kehati-hatian mereka itu kan dalam rangka tadi memenuhi standar minimum alat bukti tadi yang fokusnya kepada kuantitas. Nah, kemudian yang kedua, tadi betul ada kualitas, kuantitas. betul ada hak dari kliennya Bang Azam ini untuk mengajukan saksi, untuk mengajukan ahli. Tapi apakah itu bisa changing the game atau merubah peta permainan?
Enggak. Very Possibility-nya? unlikely lah. Ya, tapi Very bukan unlikely. jangan ditafsirkan begitu juga dong. Sebentar, Bang. Oke. Berikan Oke, kesempatan. Iya, sebentar Bang sebentar, Bang. Azam. Ini Dan berat. sebentar, giliran Bang Aristo Iya, dulu. oke. Very unlikely. Kenapa? Karena ketika polisi sudah mendeklar tersangka, dia sudah punya kesimpulan. Kalaupun ini praktek yang terjadi ya, kalaupun kliennya Bang Azam mengajukan periksa ahli ini, periksa saksi ini, sadly itu hanya seperti formalitas belaka aja. Karena kesimpulan itu sudah diambil terlebih dahulu. Itu harusnya tidak. Oke, itu yang pertama. Yang Harusnya kedua, saya mau Sebentar, Bang Azam. saya mau Oke. mengulang Dari lagi. kita. Saya mau mengulang lagi Itu. penjelasan saya tentang bagaimana sih memahami kasus ini nih secara sederhana. Jadi gini, yang pertama kita ini kan bicara soal kebenaran ijazah. Ya, sekarang ada dua pihak, ada pihak dari kepolisian, ada pihak dari kliennya Bang Azam. Nah, polisi ini dia itu diberikan oleh undang-undang untuk melakukan monopoli kebenaran. Dalam tanda petik monopolinya. Monopoli kebenaran melalui yang namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di situ di Hukum Acara Pidana dikatakan, untuk menetapkan tersangka kamu harus punya bukti yang cukup. Dikasih tahu apa itu bukti yang cukup. Nah, itu prosedur. Dan dalam kerangka ini, bukti yang cukup itu saya sudah selalu katakan sudah dipenuhi oleh polisi ini. Karena dasarnya tadi kuantitas. Kuantitas cuma 2, polisi bilang saya punya udah merica 100 Lebih bahkan. lebih. Sudah lebih jauh lebih banyak. Nah, sekarang ya tugasnya Bang Azam ini adalah bagaimana mengatakan monopoli kebenaran yang dilakukan oleh penegak hukum itu berbeda dengan kebenaran sesungguhnya. Itu kata kuncinya. Karena Oke. mungkin di dunia hukum kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas itu berbeda dengan kebenaran aslinya. Itu Betul namanya sekali. rekayasa kasus. Betul. Nah, sekarang tugasnya Bang Azam ini berat. Ya, kalau pertama saya udah bilang 3-0, mungkin sekarang mohon maaf udah 2 kalinya nih, udah 6-0 lebih. Ya jangan dijustifikasi itu Oke. nggak Nah, bagus juga. oke, Bukan, baik, Kita, ya. ini itu sederhana. seolah-olah Ini kedua Anda case-nya. menjustifikasi, Tapi paling tidak begini, memberatkan oke. posisi, Sebentar, harusnya Bapak. Anda netral Oke, gitu sekarang loh. Jangan giliran Ken yang menjustifikasi bicara, karena pakai kalau tidak kita 3-0. sudahi saja Itu- diskusi itu malam hari ancaman ini. juga, Sebentar Bang. ya, Nggak Bang Azam ya. boleh begitu. Gini, sekarang Nggak kembali bisa. ke Ken. Nggak boleh begitu Baik, menjustifikasi Oke, seolah-olah sebelum udah kita nggak ada apa-apa kita justifikasi, ini. ya, Nggak supaya boleh. tidak ada Kan argumen. pertanyaannya belum Paling selesai. tidak begini. Nggak perlu bahasa itu, Oke, Mas kita Aristo tidak akan disampaikan. lanjutkan Biarkan saja lah pembahasannya, kita akan prosesnya. sudahi saja menjelaskan kalau semuanya secara tidak bisa detail menahan diri dan ya. sesuai dengan Baik, KUHP. Bapak-bapak Harus semuanya netral. bisa kembali Kalau ke saya. ahli tidak Tolong netral. hargai ruang diskusi ini. Kalau tidak bisa, kita tidak akan lanjutkan pembahasannya karena sekarang giliran Bang Aristo. Paling tidak silakan, kita ingin tahu singkat saja Oke, Bang oke. Aristo Oke. supaya kasus ini tidak Oke, menjadi oke. gaduh seperti apa. Oke, tadi saya katakan begini. Sekarang tugas dari Bang Azam ini untuk melawan kebenaran yang sudah dideklarasikan versi kepolisian. Nah, ini tidak gampang karena posisinya ini sudah terus bergulir dan naik against kliennya Bang Azam. Azam. Tadi pertama udah penyidikan, sekarang tersangka. Artinya sudah semakin step closer kepada pemidanaan, ya. Artinya step closer kepada pemidanaan. Nah, sayangnya lagi hukum acara pidana kita tidak memberikan instrumen yang cukup kuat untuk melawan kebenaran versi otoritas tadi. Itu yang tadi saya bilang tadi, bahwa boleh aja mengajukan ahli, mengajukan saksi, tapi kesimpulan kalau sudah dibuat susah untuk changing Oke. the game itu. Oke. Jadi begitulah kira-kira lanskap kita melihat Baik. persoalan ini. Oke, masing-masing Makanya pihak. Baik. sebelum ditentukan Itu versi tadi, KUHP Oke, ya, baik. harusnya Versi diterima KUHP dulu ya. ahli. Oke, bahasa. baik itu sudah versi cukup KUHP. Bang Ya, saya Azam. setuju. Baik Ini sudah harus cukup Bang harus Azam, Bang diambil. Aristo, Bang Ade karena Baik. durasinya Ada. cukup untuk malam Terima hari ini. kasih. Kita akan memberi ruang Ken. untuk Ya. ketidakcukupan argumentasi masing-masing nanti di ruang yang berbeda, tapi kita Baik. tunggu bagaimana prosesnya ke depan. Terima kasih Bang Azam, terima kasih Ya. Bang Aristo, Makasih, terima kasih Mbak Bang Ade, Ken. sehat Ya, selalu makasih. semuanya. Makasih. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Thank you.